Hal tersebut, kami telah terhubung dengan peneliti manajemen limbah, Dr. Inengah Mulyarte, SSI-MSI. Om Swastiastu, Pak Mulyarte. Swastiastu, selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Mulyarte. Ya, baik Pak Mulyarte, informasi yang kami dapatkan bahwa selama masa pandemi, khususnya di Bali, sampah medis itu mencapai 3 ton per harinya, Pak Mulyarte. Nah, bagaimana Pak Mulyarte sendiri ini melihat tingkat produksi limbah sampah medis di masa pandemi saat ini, Pak Mulyarte? Ya, terima kasih. Terkait limbah medis memang masih jarang mendapat perhatian karena sebenarnya kita masih terlalu menganggap remeh terhadap limbah medis ini. Padahal kategori limbah medis dia sudah termasuk kategori B3, bahan beracun dan berbahaya. Nah, seharusnya ada perlakuan khusus. Makanya kalau di rumah sakit itu ada tempat pengolahan khusus yang menjadi standar bagi pengelolaan limbah medis. Dan cara penanganannya pun itu harus dengan standar yang telah ditentukan berdasarkan peraturan menteri atau Permenkes. Dan kalau melihat saat ini, tentu jumlah limbah medis ini akan melonjak, terutama di daerah rumah sakit yang menjadi pusat-pusat rujukan. Karena tentunya limbah medis, terutama yang cukup utama, kita kan akan melihat adalah masker. Nah, kalau dari Humas Kota Denpasar menyatakan jumlah masker yang ditimbulkan dari COVID-19 ini ada mencapai 6,7 juta lembar. Sementara kalau di Bali diestimasikan 3 ton. Nah, ini perlu juga kita mulai antisipasi, ada data yang pasti tentang limbah medis, volume limbah medis yang diproduksi per hari. Karena ini akan berkaitan juga bagaimana cara penanganan limbah medis tersebut. Nah, jangan sampai kemudian penanganan limbah medis hanya terakhir pada insinerator. Karena penggunaan insinerator sebenarnya sejak tahun 80 di dunia itu sudah mulai tidak direkomendasikan karena dampak dari buangan dari serobong asapnya. Dan kecenderungan juga kita harus mulai juga melihat apakah insinerator yang ada di rumah sakit ini masih berfungsi optimal gitu. Karena ketika dia optimal, maka pembakaran yang dia lakukan, dia berada pada suhu 800 sampai 3000 derajat Celcius. Kalau tidak sampai suhu tersebut, maka bahan buangan itu bentuknya spait maupun botol itu masih akan berbentuk botol atau spait, tidak bisa lebur. Karena dia akan lebur pada titik didih di atas 1000. Makanya diperlukan suhu yang sangat tinggi. Begitu juga kalau kita melihat pengelolaan limbah medis, kita harus melihat dari awal, dari proses di mana limbah tersebut dihasilkan. Tentu masing-masing ruangan dalam rumah sakit memiliki kategori jenis limbah yang berbeda. Antara limbah kimia di laboratorium juga akan berbeda dengan limbah medis yang kita dapatkan di ruang operasi atau ruang bedah. Nah, cara penanganan dari masing-masing limbah ini berbeda-beda. Kalau limbah kimia, kita harus proses secara kimia dulu, kemudian begitu juga kalau dia limbah di biologis juga harus diproses secara biologis, tidak bisa dicampur. Tapi kalau penelitian saya sebelumnya di 2015, prosesnya masih ada percampuran, seperti itu. Baik, tapi kalau kita melihat juga Pak, bagaimana sebenarnya standar pengolahan limbah medis yang sudah dilakukan oleh rumah sakit di Bali, karena kan rumah sakit yang ada di Bali juga jumlahnya tidak sedikit, dan tentu saja sampah yang diolah seperti dikatakan Dede tadi adalah sekitar 3 ton ya Pak ya, hingga saat ini. Standarnya seperti apa Pak? Setiap rumah sakit kan punya kategori dia, ada kategori C, B, dan kategori A. Masing-masing rumah sakit dengan kategori ini memiliki cara pengolahan yang standarnya sudah ditentukan berdasarkan Permenkes. Nah, ini yang harus ditaati oleh masing-masing rumah sakit. Dan kalau kita berbicara pada rumah sakit, tentu sudah ada sistem atau prosedur yang harus mereka taati dalam pengelolaan limbah medis. Seperti saya sebutkan tadi, dari tempat dihasilkannya limbah, itu ada tata cara pengumpulan, kemudian tata cara pengangkutan, kemudian ada alat yang digunakan, itu standar. Jadi tidak bisa kita menggunakan alat tong sampah yang seperti ada di rumah. Itu ada kategori-kategori tong pengangkutnya. Kemudian siapa yang mengangkut itu sudah ditentukan. Tidak bisa kemudian ibu-ibu yang lagi hamil disuruh ngangkat limbah medis. Ini tentu akan berdampak juga pada kesehatannya dan
cara penanganan limbah medis itu tidak sama dengan sampah yang ada di rumah kita. Nah, ini yang harus ditaati oleh rumah sakit. Prosedur yang ada di rumah sakit tentang penanganan limbah itu harus dilakukan dengan baik. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya, ini kan pandemi. Jadi, limbah medis itu ada di mana-mana. Termasuk mulai ada di keluarga, karena dia kita kategorikan sebagai sampah, tetapi dia kategorinya sudah B3 atau bahan yang berbahaya. Karena ketika orang COVID dia membuang maskernya dengan sembarangan, itu akan dapat menyebarkan penyakit lagi. Nah, ini yang tingkat keluarga yang jarang kita antisipasi, sehingga penularan COVID ini juga akan menjadi semakin menyebar kalau kita tidak perhatikan bagaimana tata cara pembuangan masker dari rumah, kemudian di puskesmas dan tempat-tempat fasilitas umum. Begitu juga orang yang mengangkutnya. Karena ketika kita akan berkunjung ke TPS ketika membuang sampah, itu masih banyak kita temukan masker, tapi kita nggak tahu apakah masker itu sudah terkontaminasi COVID atau belum. Nah, ketika dia sudah terkontaminasi COVID, maka sampah yang ada di sekitarnya itu tidak lagi kita bisa katakan sebagai sampah biasa. Tapi dia sudah menjadi bahan beracun dan berbahaya, karena akan menyebabkan penularan penyakit yang ada atau yang tersimpan dalam masker yang menjadi buangan tersebut. Ya. Baik, ini yang menarik Pak Mulyarto, karena kalau kita berbicara limbah medis, yang terbayang di kita adalah limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit. Tapi Pak Mulyarto menyampaikan bahwa yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah limbah dari rumah tangga yang berupa limbah medis juga, begitu Pak Mulyarto. Nah, bagaimana seharusnya kalau di rumah sakit dan fasilitas kesehatan kita pastikan standar pengolahan limbahnya memang sudah ada. Tapi untuk rumah tangga seperti apa seharusnya Pak Mulyarto? Nah, ini yang perlu kita antisipasi, harus kita mulai persiapkan juga pengelolaannya, karena penanganan terhadap COVID tentunya tidak bisa lepas juga dalam penanganan limbahnya. Nah, dari rumah tangga ini harus ada prosedur seperti apa. Mungkin kita bisa memulai dari tingkat keluarga. Ketika limbah itu sudah masker, kita contohkan salah satunya, yang kita di rumah biasanya sebut sampah, karena kategori pengertian sampah itu adalah bahan buangan dari satu atau dua orang. Berbeda dengan limbah adalah sisa buangan dari industri gitu. Nah, ini juga penjelasan ini juga harus kita tetapkan standar pengertiannya gitu. Nah, kalau yang di tingkat rumah, maka kita perlu ada standar di tingkat rumah. Ketika masker itu sudah digunakan, apakah direndam dengan disinfektan gitu? Sudah direndam dengan disinfektan, baru kita kemudian bisa memperlakukan dia sama dengan sampah biasa gitu. Nah, mungkin cara sederhana seperti itu yang mulai harus kita lakukan juga sebagai antisipasi pengurangan penyebaran COVID di tingkat keluarga. Selain hanya menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak itu. Ada juga bagaimana pengelolaan buangan masker ini di dalam keluarga. Atau kemudian ketika masker ini sudah terlalu banyak seperti tadi 3 ton di Bali. Nah, saya juga masih ragu ini apa benar 3 ton gitu, karena pengumpulan datanya ini basic datanya siapa gitu, dan siapa yang mulai mengumpulkan. Syukur kalau ada ini dari masing-masing rumah sakit ada laporan, sehingga kita punya data yang valid, sehingga kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan untuk manajemen pengelolaan limbah masker ini. Ya. Atau masker ini kemudian kita bisa jadikan apa, sehingga dia tidak berserakan menjadi bahan yang kemudian akan menimbulkan bahaya. Tapi justru ketika diolah menjadi bahan yang kemudian berguna gitu. Baik, 3 ton ini kan juga bukan angka yang kecil ya Pak ya, seperti Bapak sampaikan tadi. 3 ton bukan angka yang kecil ini. Betul sekali. Nah, kira-kira sampai saat ini, adakah Bapak mungkin melihat di lapangan permasalahan yang dihadapi oleh fasilitas-fasilitas kesehatan terkait dengan penanganan limbah tambahan ini Pak? Ya, kalau dari beberapa koran yang saya baca dan juga website, itu kan memang sudah ada permasalahan bagaimana manajemen pengelolaannya di tingkat rumah sakit. Karena juga saya lupa tadi menyampaikan, ketika rumah sakit itu mempunyai limbah medis, itu tidak bisa disimpan lebih dari 1 kali 24 jam. Dia harus segera mendapatkan penanganan. Kalau penanganannya ini tidak tepat, ini menjadi sumber pencemaran atau sumber penyebaran kembali penyakit terhadap lingkungan di sekitar atau terhadap penduduk di sekitarnya. Ya, baik. Pak Mulyarto, kembali lagi kepada angka 3 juta ton per hari.
Kalau Ya. dari sisi manajemen limbah sendiri, Pak Mulyarto apakah memandang angka ini masih dalam standar yang wajar atau sudah mengkhawatirkan begitu Pak Mulyarto? Dari kalau kita melihat secara akumulatif, memang 3 ton ini cukup besar gitu. Cuma sekarang permasalahan ini kita harus lihat apa yang bisa kita lakukan untuk limbah ini, karena ini harus menjadi menjadi rujukan bersama bagaimana cara pengolahannya. Nah, ini 3 ton ini tidak main-main. Kemudian kalau kemudian nambah setiap waktu, ini tentu akumulasi cukup besar. Dan itu tidak bisa disimpan. Kekhawatiran saya kan begini, 3 ton oke. Tapi kalau ditangani nggak masalah gitu. Tapi bagaimana kalau 3 ton, besoknya ditambah 3 ton lain lagi, tapi tidak ada penanganan. Ini yang akan menjadi masalah. Kemudian kalaupun ada insenerator di rumah sakit, apakah insenerator itu mampu optimal menangani? Dalam artian insenerator itu mempunyai daya optimal untuk pembakaran limbah itu sama dengan produksi limbahnya gitu. Nah, ketakutannya kan produksi limbahnya melebihi dari kemampuan daya pengolahan di insenerator. Insenerator itu pun sudah saya bilang tadi di depan bahwa itu adalah cara pembakaran yang paling sederhana dilakukan untuk penanganan limbah medis. Padahal harus ada pengolahan dulu berdasarkan jenis limbahnya. Baik, ini menarik juga Pak, karena mohon koreksi kalau saya salah Pak, bahwa rupanya Bali ini belum punya pusat pengolahan limbah medis yang cukup besar. Saya baca di beberapa media bahwa limbah-limbah medis yang masih ada di Bali ini juga dikirim ke Bandung atau Jawa Barat. Betul demikian Pak? Ya, memang di Bali belum ada pusat untuk pengelolaan limbah medis. Standar untuk mendapatkan tempat pengelolaan limbah medis ini pun sangat rigid gitu. Kalau kita kemudian di Bali membuka bagaimana tempat pengolahan limbah medis, ini tentu harus dipikirkan secara matang dampaknya. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan pariwisata. Makanya selama ini ada tempat khusus pengirimannya adalah ke Bandung, Jawa Barat. Nah, ini pun dalam proses pengiriman, dalam perjalanan, itu pun harus ada perlakuan khusus. Tidak bisa kita samakan dengan ketika kita mengangkut sampah umpamakan dari rumah hingga ke TPA gitu. Karena ini bahannya bisa meledak di tengah jalan gitu. Ketika kita masuk kategori bahan beracun berbahaya, ketika beracun itu mungkin akan menimbulkan dampak keracunan. Berbahaya ini adalah ketika kemudian menimbulkan ledakan. Karena bahan-bahan kimia yang ada di dalam limbah itu, ketika mereka saling bercampur, itu akan bisa menimbulkan ledakan gitu. Baik. Ya, dan tentunya kita pastinya berharap ada semacam kebijakan, solusi untuk penanganan ini Pak Mulyarto. Ya, mudah-mudahan ini harus dimulai oleh pemerintah provinsi, kemudian juga di Dewan untuk mulai memikirkan bagaimana penanganan limbah medis ini. Ya. Tentu saja ini cukup mengkhawatirkan juga bagi kita. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyarto untuk waktu dan informasi yang dibagikan kepada kami sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada kebijakan resmi dari pemerintah terkait dengan permasalahan ini. Ya, terima kasih Pak Mulyarto. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih. Baik.